Di zaman kerajaan, Tuhan menggunakan firman untuk menghantarkan zaman yang baru, mengubah sarananya dalam bekerja, dan melakukan pekerjaan untuk seluruh zaman itu. Inilah prinsip yang Tuhan gunakan untuk bekerja di zaman firman. Dia menjadi daging untuk berbicara dari perspektif yang berbeda, agar manusia dapat melihat Tuhan, yaitu firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, serta dapat memandang hikmat dan keajaibannya. Amin. Pekerjaan itu dilakukan agar lebih mencapai tujuan, menaklukkan, menyempurnakan, dan menyingkirkan manusia yang merupakan makna sebenarnya dari penggunaan firman untuk bekerja di zaman firman. Melalui firman ini, orang menjadi tahu akan pekerjaan Tuhan, wataknya, esensi manusia, dan apa yang seharusnya manusia masuki. Melalui firman, pekerjaan yang hendak Tuhan kerjakan di zaman firman menghasilkan buah secara keseluruhan. Melalui firman ini, orang disingkapkan, disingkirkan, dan diuji. Orang telah menyaksikan firman Tuhan, mendengar firman ini, dan mengenali keberadaan firman. Akibatnya mereka akhirnya percaya akan keberadaan Tuhan, kemahakuasaan, dan hikmat Tuhan, serta kasih-Nya bagi manusia dan keinginannya untuk menyelamatkan manusia. Kata firman itu mungkin sederhana dan lumrah. Tetapi firman yang diucapkan dari mulut Tuhan yang berinkarnasi mengguncang alam semesta. Firman itu mengubah hati, gagasan, dan watak lama manusia, serta mengubah tampilan lama seluruh dunia. Amin. Amin. Biar ku Cepat periksa. sembunyikan bukunya. Jangan bergerak! Runduk! Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Runduk! Apa kau punya surat perintah penggeledahan? Kapten, dua orang itu. Kenapa kau menangkap kami? Hukum apa yang kami langgar? Diam kalian. Kalian dilaporkan atas pertemuan ilegal. Bawa mereka. Ayo, bangun. Ayo cepat. Jalan, ayo cepat. Chen Jianwei, iman istrimu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah masalah serius. Kenapa tidak kau laporkan? Siapa? Konstitusi menjamin kebebasan beragama. Iman istri saya tidak melawan hukum dan dia tidak berbuat jahat. Kenapa saya melaporkan hal positif seperti ini? Dasar bodoh! Kau masih belum paham setelah bertahun-tahun menerima pendidikan partai. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah target utama nasional untuk dimusnahkan. Keyakinan istrimu berlawanan dengan kebijakan partai. Itu ilegal. Tidakkah kau paham? Tidakkah kau tahu peraturan militer? Tentara dan anggota keluarganya tidak boleh religius. Ini masalah politik. Siapapun yang melanggar aturan ini harus didisiplinkan, dikeluarkan dari partai dan militer. Siapa? Saya mengerti. Negara ini membatasi keyakinan beragama. Apa kau benar-benar tidak tahu? Orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penjahat politik. Begitu tertangkap, mereka dihabisi atau dipenjara. Keluarga mereka pun kena. Bujuk istrimu agar melepaskan imannya. Jangan membuang waktu. Kau harus memikirkan masa depanmu. Iya, Pak. Anda dapat mengandalkan saya. Saya berjanji meyakinkan dia dan membuatnya melepaskan iman. Jianwei? Miang Miang? Beberapa hari ini berat bagimu, bukan?
Pemerintah benar-benar mengejar orang percaya. Lepaskan imanmu. Dan beritahukan informasi tentang gereja agar kita bisa pulang. Kau tahu aku berada di jalan yang benar dan telah melihat bagaimana itu mengubahku. Bagaimana kau bisa memihak Partai Komunis dalam hal ini? Aku tahu itu jalan yang benar, tetapi partai memburu orang percaya. Kau akan dimasukkan penjara dan aku akan dikeluarkan dari militer. Aku tidak akan dapat pekerjaan tahun depan. Bagaimana kita akan hidup? Ming Ming juga masih kecil. Tidakkah kau memikirkan putramu? Imanku bukan kejahatan. Kenapa itu bisa merusak masa depanmu? Sungguh konyol. Itu semua kebijakan partai. Mereka bertekad menghapus agama dan menyeret semua yang terlibat. Bagaimana itu tidak memengaruhi masa depanku? Imanmu menjadikanmu penjahat politik. Bagaimana aku tidak terlibat? Hanya ada 2 jalan sekarang. Kau bisa bersumpah akan melepas imanmu dan semuanya akan baik-baik saja. Atau mempertahankan imanmu dan kita bercerai. Aku sangat ingin kau melepaskannya. Kau paham kan? Tidak kukira imanku akan memengaruhi karirmu. Jika dengan bercerai bisa melindungimu, kuhormati keputusanmu. Tetapi aku tidak bisa melepaskan imanku. Orang tanpa iman, apakah manusia? Kau tidak bisa memintaku melakukannya. Aku tahu kau takkan mendengarkanku. Kau masih sangat muda dan lulusan perguruan tinggi. Untuk apa kau perlu Tuhan? Jika kau divonis dan masuk penjara, lalu suamimu menceraikanmu, itu akan menjadi akhir dari keluargamu. Apa gunanya itu? Ayolah. Saat mendirikan kios buah, polisi bilang aku menghalangi jalan terowongan dan membuang buah-buahanku. Iya, itu memang sudah tugasnya. Biarkan Apa kau saja. tahu peraturan di sini? Paham? Apa kau pura-pura bodoh? Aku akan memberitahumu peraturan nomor 1. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak pernah menyangka suamiku akan memihak partai dalam penangkapan ini. Dia bahkan ingin bercerai. Aku benar-benar tersiksa. Berdoalah kepada Tuhan, dan Dia akan memberimu kekuatan. Aku ingat kutipan firman Tuhan. Di banyak tempat Tuhan telah bernubuat. Dia akan mendapatkan
sekelompok pemenang di tanah Sinim. Karena di belahan timur dunia itulah pemenang akan didapatkan. Maka, tempat Tuhan berpijak dalam inkarnasinya yang kedua, tidak diragukan lagi adalah tanah Sinim, tempat sinaga merah yang sangat besar. Di sana Tuhan akan dapatkan keturunan naga merah yang sangat besar, sehingga dia akan dikalahkan dan dipermalukan. Tuhan akan bangkitkan orang-orang menderita ini, dibangunkan dengan sepenuhnya dan membuat mereka keluar dari kabut dan menolak sinaga merah yang sangat besar. Mereka akan terbangun dari mimpi, mengenali substansi naga merah yang sangat besar, mampu memberikan segenap hati kepada Tuhan, bangkit dari tekanan kekuatan kegelapan, berdiri di belahan timur dunia dan menjadi bukti kemenangan Tuhan. Hanya dengan cara ini, Tuhan akan mendapat kemuliaan. Amin. Kita perlu lebih banyak berdoa dan bersandar pada Tuhan. Tuhan menggunakan ujian untuk menyempurnakan iman dan kasih kita, untuk membantu agar kita melihat bagaimana iblis menentang Tuhan dan menghancurkan manusia. Penangkapan ini menunjukkan kepadaku betapa jahat Partai Komunis. Mereka sekumpulan iblis. Naga merah yang sangat besar itu keji. Makin teraniaya, makin kita harus bersaksi untuk Tuhan, mempermalukan iblis. Kau benar. Imanku langsung kuat begitu berdoa kepada Tuhan. Apapun penderitaanku, aku harus bersaksi. Syukur kepada Tuhan. Halo, Direktur tuh. Ya, Pak. Jangan khawatir. Baiklah. Baik. Jika bukan karena atasanku, kau pasti sudah dihukum. Mustahil kau bebas setelah sekian minggu. Aku tidak bisa membantu jika kau ditangkap lagi. Hentikan iman kepada Tuhan ini. Dan kita bisa hidup sebagai keluarga. Bukankah itu bagus? Aku telah berpikir beberapa hari ini, jalan iman hanya akan bertambah sulit. Aku mungkin akan ditangkap dan dipenjara. Tetapi aku tidak bisa melepaskan imanku. Aku percaya kepada Tuhan yang benar dan ini jalan yang benar. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kau tahu imanmu akan membuatmu ditangkap, tetapi bersikeras mempertahankannya. Aku tidak mengerti. Mana yang lebih penting, Tuhan atau keluarga kita? Setiap hari kepala resimenku meneleponku tentang ini. Dia berkata, jika kau terus percaya, aku akan dikeluarkan. Itu membuatku gila.
Bagaimana kita bisa hidup tanpa gajiku? Jianwei, seperti kata orang, saat Tuhan menutup satu pintu, Dia membuka pintu lainnya. Nasib kita di tangan Tuhan, bukan PKT. Aku belum lama menjadi orang percaya. Tetapi aku telah melihat firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan menjelaskan semua tentang dunia dengan jelas. Firman-Nya mengarahkan kita ke jalan yang benar, dan kita tak boleh menyimpang darinya. Jauh dari Tuhan hanya ada kegelapan dan kesengsaraan serta neraka. Aku telah melihat PKT adalah iblis. Mereka menentang Tuhan dan menginjak umat pilihannya. Mengikuti PKT hanya akan membawa kehancuran. Sementara mengikuti Tuhan satu-satunya cara untuk diberkati. Aku tak akan mencegahmu menjadi orang tidak percaya. Tetapi jangan coba menghalangi jalanku. Aku sudah pasti berjalan di jalan iman. Kau! Sikap keras kepalamu ini menghancurkan masa depanku. Selama aku hidup, aku tidak mengizinkannya. Memiliki iman itu pilihanku. Kau tidak berhak ikut campur. Ya Tuhan, partai bisa menangkapku dan suamiku menindasku. Dia ingin bercerai. Aku tidak bisa meninggalkan anakku. Tuhan, tolong beri aku iman dan kekuatan. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Namun di balik layar setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan iblis di hadapan Tuhan dan menuntut orang untuk teguh dalam kesaksian bagi Tuhan. Seharusnya aku tidak memukulmu. Aku lepas kendali. Kau pasti menderita selama di tahanan. Kau semakin kurus. Kau harus menjaga dirimu dengan baik. Kita bisa melakukan perjalanan dan bersantai. Bukankah kau harus bekerja? Atasanku memberiku libur agar aku bisa bersamamu dan Ming-Ming. Agar kau bisa mengawasiku dan mencegahku ikut pertemuan? Bukankah itu demi kebaikanmu sendiri? Aku sudah bilang, pemerintah ingin memusnahkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami ditempatkan di siaga tempur tingkat 3. Kami harus selalu siap bergerak seketika. Sekarang, kelas partai mingguan kami membahas ateisme dan evolusi. Dan kami membaca tentang mengutuk gereja itu.
Partai secara khusus membenci Tuhan Yang Maha Kuasa. Kau harus berhenti percaya. Kita tidak tahu apa kau akan keluar hidup-hidup jika ditangkap lagi. Sudah kau pikirkan akibatnya? Aku sudah memikirkannya. PKT paling membenci Tuhan Yang Maha Kuasa, menganiaya orang percaya, dan bisa berbuat apapun. Banyak misionaris Barat meninggal di Tiongkok. Itu menggenapi firman Tuhan Yesus. Yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan yang kehilangan nyawanya karena aku akan mendapatkannya. Percaya Tuhan di bawah kekuasaan PKT butuh iman yang kuat untuk mengikuti Tuhan sampai akhir. Aku sudah memutuskan tetap teguh di jalan imanku. Kenapa kau keras kepala? PKT itu partai radikal. Jika kau ikut Tuhan, mereka akan merenggut hidupmu dan menyeret keluargamu. Kenapa kau tidak paham? Orang bijak tunduk kepada keadaan. Tanda tangani saja surat pertobatannya. Dan kau bisa diam-diam menerapkan imanmu. Bagaimana? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Menandatangani surat pertobatan? Aku percaya Tuhan yang benar, yang melihat hati dan pikiran kita. Itu sama saja mengkhianati Dia. Kau bisa menipu orang, tetapi bisakah kau menipu Tuhan? Beriman tanpa ikut pertemuan, membagikan Injil atau bersaksi, apakah itu iman? Kau tidak mengerti. Jangan menghalangi jalanku. Su Xiangchen, pertahankan imanmu jika ingin menghancurkan keluarga kita. Partai akan menangkapmu cepat atau lambat. Dan aku pun akan hancur. Siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga kita? Siapa yang sebenarnya merusak masa depanmu? Partai Komunis. Partai yang kau yakini. Bukannya membenci mereka, kau justru menuruti mereka untuk mengontrolku. Apa kau tidak tahu benar dan salah? Semua yang kau katakan terbalik. Cukup! Dengar ya. Akan kupatahkan kakimu jika kau tetap ikut pertemuan. Xiangchen, ku dengar suamimu membuntutimu kemana-mana. Bagaimana kau berhasil kabur? Itu benar. Dia membuntutiku kemanapun. Tetapi hari ini aku menyelinap saat dia tidak memerhatikan. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kabarmu dengan semua hal ini? Silakan. Terima kasih. Aku telah belajar banyak lewat ujian ini. Sebelum suamiku menahanku, aku bersemangat menjalani keyakinan dan tugasku, dan kupikir imanku kuat. Sekarang, suamiku ingin bercerai. Menghadapi pilihan itu, rasanya menyakitkan dan rumit. Aku mengerti. Aku melihat tingkat pertumbuhanku kecil, tidak punya tekad untuk menderita demi kebenaran. Aku teringat firman Tuhan. Orang percaya dan orang tidak percaya itu tidak sesuai, saling bertentangan. Amin. Amin. Suamiku bukan orang percaya. Kami berada di jalan yang berbeda. Benar. Dan aku tahu, jika kami bercerai, aku akan bebas dan fokus pada tugas. Itu hal bagus. Dan Tuhan membuka jalan keluar untukku. Ya. Kini aku sungguh memiliki iman. Syukur kepada Tuhan. Kau telah memahami ini lewat kesulitan. Ini adalah berkat dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ada lagu pujian yang menginspirasi buatku. You must suffer for the truth, must give yourself to the truth, endure humiliation
nation for the sake of the truth. You must go through more suffering to gain more and more of the truth. This is what you should achieve. This is the duty you should do. You must not throw away the truth for a peaceful family life. Keep your dignity and integrity. Never ever cast them aside for pleasures gone tomorrow. You must pursue all that is good, pursue all that is beautiful. You should seek a path in life that is more meaningful. Syukur kepada Tuhan mengalami penganiayaan. Kalian harus mencoba membujuk Xiang Chen. Dia tidak mendengarkanku. Baiklah, Chan Wei. Jangan khawatir, kami akan bicara dengannya. Kami bisa membuatnya patuh. Duduklah, Dia aku akan memang perlu bicara dengannya. dikendalikan. Ini sangat memprihatinkan. Ya Tuhan, sertailah aku. Apapun yang mereka lakukan, aku ingin mengandalkan-Mu dan memberikan kesaksian. Sungguh memprihatinkan. Gadis itu. Bagaimana dia bisa berubah seperti itu? Bibi, Paman, ada apa kalian kemari? Xianchen, apa kau ikut pertemuan lagi? Kau ini keterlaluan. Lihatlah Jian Wei, dan coba kau lihat keadaannya sekarang. Atasannya menyuruh dia tinggal di rumah untuk mengawasimu. Dan dia takut kau akan ditangkap lagi karena imanmu. Kenapa kau tidak mendengarkannya? Aku rasa dia belum cukup lama di penjara. Ada apa denganmu? Jika terus begini, kau pasti akan ditangkap lagi. Cepat atau lambat, kau akan menghancurkan keluarga ini. Aku tidak tahu kenapa dia tidak memikirkan Dia sangat keluarganya. keras kepala. Paman, siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga ini? Ada banyak orang percaya di seluruh dunia. Kenapa mereka tidak dianiaya dan keluarga mereka tidak dihancurkan? Kenapa di Tiongkok kita dipenjara karena beriman dan membagikan Injil? Aku sudah kehabisan akal dengannya. PKT menganiaya dan menangkapku. Lalu Jian Wei mendengarkan mereka dan meminta cerai. Salah siapa ini sebenarnya? Kenapa Paman tidak paham? Bagaimana kalian bisa menuduhku menghancurkan keluarga ini? Jika kau tidak percaya, Xiang Chen. Kau tahu partai menetapkan semua yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa sebagai penjahat. Dan akan menangkap mereka. Bisakah kau lolos? Kau dengar itu? iya. Lihat. Lihat saja beritanya. Partai telah menangkap banyak umat Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Ada yang dihukum 10 tahun lebih. Ada yang dihajar dan dihabisi. Sangat berbahaya, bukan? Dia pasti tahu ini kan? Jika ditangkap lagi, kau bisa mati di penjara tanpa ada yang tahu. Nah, kau dengar itu? Bayimu masih sangat kecil. Bagaimana dia bisa bertahan? Apa kau dengar itu? Kalau bukan untuk dirimu sendiri, setidaknya pikirkan anakmu. Bagaimana Benar, kau Xiang Chen. bisa? Terima saran Bibi dan lepaskan semua itu. Rawat saja Ming Ming dan biarkan Jian Wei bekerja tanpa tekanan itu. Hidup berkeluarga yang baik itu di atas segalanya, bukan? Iya Xiang kan? Chen, kita harus realistis. Baiklah. Partai menindas orang percaya dan itu memang kejam. Tetapi faktanya, kau tinggal di Tiongkok. Benar sekali. Memiliki iman di Tiongkok berarti ditangkap dan dipenjara. Kita hanya orang biasa. Kita bukan tandingan partai. Dengarkan paman saja dan lepaskan imanmu. Menjalani hidup itu lebih penting. Iya, dengarkan pamanmu. Aku tahu kalian bermaksud baik. Dan aku tak bisa menyalahkan kalian yang tidak paham iman kepada Tuhan. Apa?
Kenapa aku membahayakan diri karena keyakinanku? Karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali dan mengungkapkan kebenaran. Dia membimbing manusia agar bebas dari pengaruh iblis dan bencana. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kenapa tidak ada yang bisa membuatnya mengerti? Sangat bertekad dalam menindas orang percaya. Karena takut semua orang menerima kebenaran, ikut Tuhan, dan dibawa ke kerajaannya. Itulah inti rencana mereka. Aku telah berpikir matang-matang. Aku akan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan jika harus dipenjara. Dasar, kenapa kau sangat keras kepala? Berhentilah membujukku. Aku pun tidak akan merecoki hidup kalian. Xiang Chen, Dia tidak Percuma mau bicara mendengarkan dengannya. siapapun. kau tidak mau mendengarkan siapapun ya? Kau hanya belum cukup menderita. Kau tidak tahu betapa kuatnya partai. Kami tidak bisa berbuat apapun. Baiklah, Paman akan melaporkanmu ke polisi dan biar mereka yang mengurusmu. Ya, Apa yang kau lakukan? Diam kau. Sudah cukup. Kau benar-benar akan menyerahkan dia ke polisi? Kalian penatuaku, dan aku menghormati kalian. Namun untuk urusan iman, aku tidak akan mendengarkan orang lain. Aku tidak akan pernah melepaskan imanku. Aku tidak akan melakukannya. Bagaimana dia bisa begitu kepala batu? Kau ingin Tuhan atau keluarga ini? Kalau pilih iman, kita bercerai. Janwei, Janwei! dasar kau! Kejahatan macam apa yang telah dilakukan partai? Mendorong mereka bercerai, merusak keluarga yang bahagia. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Su Xiangchen, atasanku akan ikut denganku saat kita menandatangani surat cerai besok. Ya Tuhan, terima kasih telah memberiku iman ini. Aku bersumpah akan mengikutimu sampai akhir.